Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Semoga tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap belajar di mata kuliah bisnis pengantar. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial ya. Nah, kita langsung saja. Apa sih etika itu dalam bisnis gitu ya? Jadi etika adalah suatu kode etik perilaku perusahaan atau pengusaha ataupun organisasi berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha ataupun berwirausaha. Pokoknya etika itu terkait dengan apa ya namanya pedoman ya. Jadi kita kan hidup di masyarakat gitu kan pasti ini ya harus sesuai dengan etika. Kalau misalnya apa namanya katakanlah contoh kecilnya adalah kalau di masyarakat pedesaan gitu ya di desa-desa di kampung gitu cewek nggak boleh pulang malam. Kalau pulang malam nanti ada semacam apa ya kayak nyinyiran gitu ya di tangga-tangga. Nah itu kan termasuk ada etika tertentu dalam suatu masyarakat gitu. Tapi beda-beda tergantung desa ataupun kotanya gitu. Nah perusahaan juga harus mematuhi etika-etika terkait gitu. Nah etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki pondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Jadi etika bisnis ini tentunya manfaatnya banyak ya. Salah satunya adalah menciptakan citra yang baik. Sebenarnya kalau misalnya perusahaan itu punya etika yang bagus, kemudian apa namanya di mata masyarakat itu kan pasti oh ini perusahaannya nggak aneh-aneh ini, maksudnya nggak menyimpang dari etika yang berlaku di dalam suatu masyarakat di sekitar perusahaan tempat itu gitu ya. Jadi pasti nanti konsumen-konsumen itu akan ini ya ikut ini membeli produknya ataupun menggunakan layanan jasanya karena memang etika-etika digunakan oleh perusahaan terkait gitu. Itu untuk pengertiannya. Kemudian etika organisasi perusahaan itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada etika organisasi perusahaan terhadap konsumen ya. Jadi misalnya adalah terkait dengan mungkin bahan baku ataupun bahan-bahan yang digunakan dalam produknya itu tidak membahayakan masyarakat. Mungkin misalnya perusahaan dalam bidang makanan berarti nanti menggunakan pewarna makanan bukan pewarna sintetis dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu etika. Kalau misalnya perusahaan tidak menggunakan etika ya berarti dia semena-mena gitu. Mungkin untuk mencapai keuntungan yang banyak dia menggunakan bahan-bahan baku yang mungkin sudah kadaluarsa atau mungkin tadi menggunakan pewarna buatan yang tidak sesuai dengan BPOM dan lain sebagainya. Itu kan akan membahayakan masyarakat. Nah, maka dari itu kalian calon-calon pengusaha sukses, amin insya Allah, nanti harus menggunakan etika dalam berwirausaha ya. Jadi harus selalu di jalan yang benar. Nanti insya Allah akan berkah gitu ya. Ini kedepannya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah etika organisasi perusahaan dengan karyawan. Jadi karyawan diberikan rasa aman mungkin ya, hak-haknya diberikan, gajinya ya diberikan, kemudian tunjangan-tunjangannya sesuai. Jadi tidak hanya mengeksploitasi gitu ya, tetapi memberikan kenyamanan, memberikan kesejahteraan gitu. Nah, ini termasuk etika dalam karyawan dengan karyawan. Nah, kemudian yang ketiga adalah etika antar organisasi perusahaan ya. Jadi ini ya nggak saling bermusuhan. Malah justru kalau misalnya kita dengan perusahaan pesaing kita itu bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, itu malah justru akan meningkatkan networking kita. Nanti kalau misalnya kita bisa apa namanya menjalin kerjasama sehingga nanti menciptakan value produk yang baik, meningkatkan citra produk. Oh ini misalnya perusahaan A dan B itu melakukan kerjasama, mungkin apa namanya menggelar event atau mungkin apa dan lain sebagainya, itu kan pasti nanti akan memperkuat akan engagement terhadap produk ataupun layanannya itu pasti akan meningkat gitu. Kalau kita pernah ya nonton TV itu biasanya contoh kecilnya adalah misal sesama pedagang bakso gitu saling
bermusuhan, kemudian saling kayak menyalahgunakan gitu ya, mungkin dikasih apa gitu supaya yang satunya lebih laris atau gimana, itu sangat tidak baik gitu untuk kelangsungan perusahaan, karena etika ini termasuk nanti salah satunya adalah melanggengkan ya eksistensi perusahaan itu bisa didukung oleh dia menerapkan etika apa tidak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah etika organisasi terhadap investor ya. Jadi mungkin terkait dengan pembagian dividennya yang sesuai. Biasanya kan kalau dividen nanti kalian bisa belajar di mata kuliah keuangan gitu ya. Ini contohnya adalah tadi ya, pembagian dividen itu sesuai gitu. Jadi tidak diulur-ulur atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah etika perusahaan terhadap lembaga-lembaga ya, baik itu lembaga pemerintahan atau mungkin lembaga kemasyarakatan gitu. Mungkin kalau misalnya ngurus pajak itu kan ke lembaga pemerintahan di bidang pajak gitu. Nah, itu ada etika-etikanya. Mungkin etikanya adalah kita membayar pajak tepat waktu sesuai dengan penghasilan atau mungkin pendapatan yang perusahaan raih gitu ya. Itu beberapa bentuk etika organisasi perusahaan terhadap beberapa ini stakeholder intinya. Oke, lanjut etika dalam agama. Nah, kalau ini jelas ya bahwa agama itu menganjurkan kita untuk selalu berakhlak terpuji ya. Misalnya dalam etika perusahaan itu ya tidak boleh ada penyuapan gitu, harus sesuai dengan prosedurnya gitu. Maka dari itu kita nanti anak-anak muda seperti kalian, nah tolong ini diperhatikan kalau kalian nantinya punya bisnis itu ya sesuai dengan syariat agama kalian masing-masing gitu. Dan saya yakin semua agama pasti menyarankan menganjurkan ya, mewajibkan gitu untuk sesuai dengan agama gitu. Kemudian tanggung jawab sosial perusahaan apa sih? Nah, setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnisnya. Ini biasa disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, ini termasuk salah satunya adalah termasuk dari etika. Nah, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya itu dapat mempengaruhi masyarakat. Dia nggak hanya memikirkan keuntungan organisasinya tok gitu ya. Jadi dia harus memikirkan masyarakat di sekitarnya. Kemudian membangun masyarakat atau mungkin membangun orangnya ataupun membangun lingkungannya gitu ya. Kemudian tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Itu terkait dengan tanggung jawab sosial. Nah, jenis-jenis CSR ya, yang pertama adalah tanggung jawab terhadap lingkungan alam sekitar ya, di sekitarnya. Jadi kalau misalnya dia punya limbah gitu ya, ya harus limbahnya nanti digunakan harus dipikirkan gitu ya, yang tidak membahayakan masyarakat gitu. Kalau misalnya misalnya kalian tahu perusahaan semen gitu biasanya sering didemo karena limbahnya dinilai tidak, intinya limbahnya itu tidak manusiawi gitu ya pada intinya. Maka dari itu perusahaan harus memikirkan nanti limbahnya dilarikan kemana gitu. Ini terhadap lingkungan alam sehingga nanti tidak merusak alam, atau mungkin pabrik tambang. Nah, itu kalau semakin dieksploitasi gitu nanti kan bisa membahayakan lingkungan sekitar gitu. Itu harus diperhatikan gitu. Kemudian tanggung jawab terhadap konsumen. Nah, ini nggak hanya tentang dia menyediakan barang atau jasa ya, tetapi harus mungkin menyediakan produk ataupun layanan yang bermanfaat, yang ada manfaatnya terhadap masyarakat ataupun konsumen. Yang kemudian adalah tanggung jawab terhadap masyarakat umum. Nah, masyarakat umum mungkin terkait dengan ini ya, tadi mungkin membangun, biasanya kalau kalian tahu ini ya, biasa nonton film biasanya SCTV gitu, dia ada program yang namanya Yayasan Peduli Kasih itu ya, yang biasanya membangun jembatan gitu di pelosok-pelosok. Nah, itu kan termasuk tanggung jawab mereka
bentuk CSR mereka terhadap masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap pekerja ya, employee. Nah, itu termasuk nanti tadi ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yang termasuk etika, dia juga harus bertanggung jawab terhadap kenyamanan pekerjanya, kenyamanan karyawannya, kemudian tunjangannya, kesejahteraannya gitu. Ini harus juga diperhatikan. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab terhadap investor ya, yang tadi ini sama aja tadi. Nah, kemudian contoh implementasi CSR yang ada di perusahaan sekitar ya, contohnya ini ada 2, kalian juga bisa searching di Google. Nah, yang pertama ada PT Cindy Budi Sentosa ya, ini apa namanya yang larutan cap badak gitu ya, melakukan program CSR dengan melestarikan habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, program ini bekerjasama dengan Cindy dan WWF Indonesia, yang mana Cindy mendonasikan dana dari hasil penjualannya tersebut untuk program pelestarian badak Jawa di Ujung Kulon. Nah, ini salah satu bentuk CSR yang dilakukan oleh PT Cindy Budi Sentosa. Itu menyumbangkan sebagian dari penghasilannya untuk melestarikan badak di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian yang kedua ada Denen yang melakukan program CSR yang dikenal dengan WASH, Water Access Sanitation Hygiene Program, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan berkontribusi secara aktif serta berkelanjutan untuk memberikan solusi atas suatu permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Nah, biasa disebut dengan 1 liter aqua untuk 10 liter air bersih. Nah, dia perusahaan ini menyediakan melakukan kegiatan CSR-nya dengan ini ya, menyumbangkan air bersih gitu untuk di pemukiman yang kurang sumber mata air bersih gitu. Nah, itu salah satu contoh ini ya, bentuk CSR yang dilakukan perusahaan. Banyak gitu ya. Mungkin kalau sudah muncul itu biasa mungkin melakukan CSR-nya dalam bentuk biasanya kalau pas ini ya harinya kurban itu dia kurban berapa ratus ekor sapi gitu, itu merupakan salah satu CSR. Kemudian mungkin UMK ya, UMK itu kan suatu organisasi ya, suatu perusahaan. Nah, itu dia biasa mungkin salah satu program CSR-nya adalah memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu gitu. Itu merupakan bentuk dari CSR juga gitu. Nah, itu salah satu contoh CSR, dan tidak semua perusahaan itu melakukan kegiatan CSR itu dengan baik. Maka dari itu dimulai dari kalian semua, apabila kalau kalian jadi pengusaha gitu, harus diperhatikan etika dan juga tanggung jawab sosial yang harus kalian berikan kepada masyarakat, kepada karyawan, kepada investor, kemudian kepada lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan kalian masing-masing. Nah, itu untuk etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Itu kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan melalui WA group ataupun Sunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu.